Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdian Fadilah Fahmi, NIM D400 2095 dari kelas E dengan asisten laboratorium Denny Hendra Prastiko. Saya di sini akan menjelaskan tentang jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone adalah sistem pengukuran daya elektronik yang mengukur nilai kuantitas resistansi yang diketahui. Tujuan dari jembatan Wheatstone adalah untuk mengukur besarnya tahanan sehingga aliran pada galvanometer sama dengan nol karena ujungnya sama. Kemudian, rangkaian Wheatstone memiliki cara kerja sebagai berikut. Cara kerjanya adalah sirkuit listrik dalam 4 tekanan dan sumber tegangan yang dihubungkan melalui 2 titik diagonal pada kedua diagonal yang lain, di mana galvanometer ditempelkan seperti yang diperlihatkan pada jembatan Wheatstone. Oke, kali ini saya telah membuat rangkaian sederhana dari jembatan Wheatstone dan dapat dilihat di monitor. Dan pada setiap resistor terdapat simbol A yang diisi dari digit terakhir NIM saya, yaitu 5. Kemudian pada resistor 1 terdapat NIM yang diambil dari 2 digit NIM terakhir saya, yaitu 95. Kemudian saya telah menyederhanakan rangkaian tersebut dan menambahkan resistansi setiap resistor seusai pada perhitungan berikut. Dan kemudian saya juga menambahkan sumber DC berupa baterai yang memiliki tegangan 12 volt. Kemudian pada rangkaian jembatan Wheatstone terdapat syarat atau kriteria agar rangkaian tersebut dapat dikatakan jembatan Wheatstone atau tidak. Nah, persyaratannya sebagai berikut. R3 kali R4 sama dengan R5 kali R2. Syarat kedua, volt A sama dengan volt B. Syarat ketiga, volt A min volt B sama dengan 0 volt. Syarat keempat, ampere A min ampere B sama dengan 0 ampere. Dan seterusnya, volt AB sama dengan 0 volt dan IAB sama dengan 0 ampere. Kemudian saya juga melakukan percobaan pada rangkaian saya tersebut dan saya tambahkan voltmeter dan amperemeter sebagai indikator. Lalu saya menjalankan rangkaian saya. Nah, setelah saya jalankan, dapat dilihat pada rangkaian saya saat ini dapat diamati dan dilihat nilainya. Kemudian saya juga telah membuat hasil pengamatan dari percobaan rangkaian saya dan didapati hasil sebagai berikut. Syarat pertama, R3 kali R4 sama dengan R5 kali R2. Jadi 5.000 kali 40.000 sama dengan 10.000 kali 20.000. Kita kalikan menjadi 200 juta sama dengan 200 juta. Jadi untuk syarat pertama bisa. Untuk syarat kedua, volt A sama dengan volt B. Didapat 8 volt sama dengan 8 volt. Syarat kedua terpenuhi. Syarat ketiga, volt A min volt B
sama dengan 0 volt. Kita masukkan 8 volt min 8 volt sama dengan 0 volt. Syarat ketiga terpenuhi. Syarat keempat, ampere A min ampere B sama dengan 0 ampere. Kita jumlahkan dan jadi terpenuhi. Untuk syarat kelima, volt AB sama dengan 0 volt dan IAB sama dengan 0 ampere. Kemudian pada tugas besar kali ini juga terdapat beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Berikut pertanyaan dan jawabannya. 1. Apa yang terjadi jika R3 kali R4 tidak sama dengan R5 kali R1? Jawabannya, jika hasil perkalian tidak sama, pasti hasilnya juga berbeda. Dan rangkaian tersebut tidak dapat dikatakan sebagai jembatan Wheatstone karena tidak memenuhi syarat. Pertanyaan yang kedua, mengapa besaran VAB dan IAB sama dengan 0? Karena nilai VAB didapat dari volt A min volt B sama dengan 0 volt, sehingga hasil besaran VAB sama dengan 0 volt. Sedangkan nilai dari IAB didapat dari IA min IB sama dengan 0 ampere, sehingga hasil besarannya IAB sama dengan 0 ampere. Pertanyaan yang ketiga, jika besaran VAB dan IAB tidak sama dengan 0, maka apa masih bisa dikatakan jembatan Wheatstone? Jelaskan. Karena nilainya tidak sama 0, tidak bisa dikatakan jembatan Wheatstone. Karena prinsip dari jembatan Wheatstone sendiri yaitu nilai VAB sama IAB harus sama dengan 0. Lanjut ke pertanyaan keempat. Jelaskan fungsi jembatan Wheatstone dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya jawab. Bisa dimanfaatkan di bidang perikanan, perancangan, dan pembuatan perhitungan ikan secara otomatis. Diciptakannya alat-alat yang bertujuan untuk mempermudah tugas manusia dalam pekerjaan sehari-hari. Dalam bidang perikanan, perlu diciptakan suatu alat yang dapat menggantikan tugas manusia untuk menghitung jumlah ikan-ikan saat diberi makan. Ikan-ikan akan menjaga jumlah ikan-ikan dalam jumlah banyak sehingga tugas manusia dapat digantikan oleh alat ini. Alat ini juga dapat mempercepat proses perhitungan ikan otomatis. Ini dapat dihitung jumlah ikan dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif cepat. Mungkin itu sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya Ridhian Fadilah Fahmi dari kelas E. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.